Kalau orang mempertahankan sama sekali Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, berarti Quran kita tidak sempurna. Quran hanya memberi info dan mengkritik, tapi untuk membuktikan lihat di Alkitab itu. Di dalam Al-Quran, surat 3 ayat 45 dikatakan bahwa Isa adalah putra Maryam. Di dalam surat 3 ayat 47, tertulis bahwa Maryam tidak bersuami. Jadi Isa tidak mempunyai ayah, tidak ada silsilah ayah Isa di dalam Al-Quran. Quran hanya memberi info dan mengkritik. Siapakah Maryam? Di dalam Al-Quran, surat 66 ayat 12, dikatakan bahwa Maryam adalah putri Imran. Siapakah Imran? Di dalam Al-Quran, surat 3 ayat 33, dikatakan bahwa Imran adalah orang yang keluarganya dipilih oleh Allah. Apa maksudnya keluarga yang dipilih oleh Allah? Di dalam Al-Quran, surat 19 ayat 28, tertulis bahwa Maryam ibu Isa adalah saudara Harun. Siapakah Harun? Di dalam Al-Quran, surat 7 ayat 142, surah 28 ayat 34, tertulis bahwa Harun adalah saudara Musa. Ya, saudara Musa. Kamu tidak salah dengar, Harun saudara Musa. Jadi Isa adalah anak Maryam tanpa ayah, cucu Imran, keponakan Harun, keponakan Musa. Penjelasan tentang keluarga Isa yang berdasarkan Al-Quran adalah seperti ini. Apabila ada penjelasan lain tentang keluarga Isa, sumbernya pasti bukan dari Al-Quran atau hanya tafsir. Quran hanya memberi info dan mengkritik, tapi untuk membuktikan lihat di Alkitab itu. Jika teman-teman membaca Alkitab, teman-teman pasti langsung tahu bahwa ada yang berbeda antara silsilah Yesus dengan silsilah Isa. Yesus mempunyai ayah yang bernama Yusuf dan ibu yang bernama Maria. Yusuf dan Maria adalah keturunan Raja Daud yang berasal dari suku Yehuda. Sedangkan Musa yang mempunyai saudara bernama Harun, saudari bernama Miriam, ayah yang bernama Amran, berasal dari suku Lewi. Yesus berjarak puluhan generasi dari Musa. Zaman Musa kira-kira 1600 tahun sebelum zaman Yesus. Oleh karena itu kita harus memeriksa lebih lanjut siapakah Isa yang ada di dalam Al-Quran. Quran hanya memberi info dan mengkritik, tapi untuk membuktikan lihat di Alkitab itu. Jadi jika Isa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad adalah Yesus, berarti silsilah Isa yang di dalam Al-Quran salah. Mari kita teliti lebih lanjut. Kita buat perbandingan antara Isa yang ada di dalam Al-Quran dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Pertama dari nama. Yang ada di Al-Quran namanya adalah Isa. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab bahasa Arab disebut Yasu. Orang-orang Kristen di Arab menyebut Yesus Yasu, bukan Isa. Silakan teman-teman lihat perbedaan penulisan nama Isa dan nama Yasu di dalam bahasa Arab. Dari sisi keluarga sudah kita bahas bahwa Isa mempunyai ibu yang bernama Maryam, kakek yang bernama Imran, paman yang bernama Harun dan Musa. Sedangkan Yesus mempunyai ayah yang bernama Yusuf, ibu yang bernama Maria, kakek dari ayah bernama Yakub, kakek dari ibu bernama Yoakim. Jadi Isa dan Yesus berasal dari keluarga yang berbeda. Di dalam Al-Quran surat 19 ayat 23 mengatakan bahwa Isa lahir di bawah pohon korma, sedangkan Yesus lahir di kandang domba. Quran hanya memberi info dan mengkritik, tapi untuk membuktikan lihat di Alkitab itu. Teman-teman, apakah ada yang pernah mendengar klaim bahwa Yesus meramalkan kedatangan Nabi yang bernama Ahmad? Teman-teman tahu klaim itu berasal dari mana? Dari Al-Quran, bukan dari Alkitab. Tepatnya di Al-Quran surah 61 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa Isa meramalkan kedatangan Nabi yang bernama Ahmad. Sedangkan kita tahu bahwa tidak ada ramalan tentang kedatangan Nabi Ahmad di dalam Alkitab. Yesus tidak pernah meramalkan kedatangan Nabi yang bernama Ahmad. Malahan di dalam Alkitab Yesus meramalkan kedatangan para Mesias palsu dan para Nabi palsu. Kita juga tahu dari para saksi mata bahwa Yesus mati disalibkan dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Tetapi Al-Quran surah 4 ayat 157 mengatakan bahwa Isa tidak pernah mati disalibkan. Jadi orang yang diceritakan di dalam Al-Quran ini mempunyai nama yang berbeda, berasal dari keluarga yang berbeda, lahir di tempat yang berbeda, mengajarkan hal yang berbeda, dan mati dengan cara yang berbeda. Jadi jawaban yang paling pas, Yesus dan Isa serupa tapi tidak sama. Untuk membantah Yesus tidak mati disalib, kenapa pakai dalil Isa di Quran? Iya kan? Jadi jawaban yang paling pas, Yesus dan Isa serupa tapi tidak sama.
Kalau orang mempertahankan sama sekali Isa bukan Yesus bukan Isa, berarti Quran kita tidak sempurna. Jadi jawaban yang paling pas, Yesus dan Isa serupa tapi tidak sama. Dari mana kita tahu? Dari Quran, surat 4 ayat 157, betul kan? Bukan Isa yang mereka salibkan, tapi orang yang diserupakan. Quran hanya memberi info dan mengkritik. Tapi untuk membuktikan, lihat di Alkitab itu. Untuk membantah Yesus tidak mati disalib, kenapa pakai dalil Isa di Quran? Ya kan? Bisa nggak antum buktikannya? Bagaimana caranya? Quran hanya memberi info dan mengkritik. Tapi untuk membuktikan, lihat di Alkitab itu. Jadi jawaban yang paling pas, Yesus dan Isa serupa tapi tidak sama. Dari mana kita tahu? Dari Quran, surat 4 ayat 157, betul kan? Bukan Isa yang mereka salibkan, tapi orang yang diserupakan. Untuk membantah Yesus tidak mati disalib, kenapa pakai dalil Isa di Quran? Ya kan? Jadi jawaban yang paling pas, Yesus dan Isa serupa tapi tidak sama. Jadi ini kesimpulannya, Isa dan Yesus serupa tapi tidak sama. Maka